wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat ridhonya kita masih diberikan nikmat sehat jasmani maupun rohani. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salzi Manenda Putih dengan NPM 2151030085 Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Dibuatnya video ini guna memenuhi tugas mata kuliah PPI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit ceramah dengan tema ekonomi. Allah telah membuat panduan lengkap kepada kita dalam menjalani kehidupan di segala aspek melalui ajaran Islam. Islam adalah agama yang kamil dan syamil. Kamil berarti sempurna dan syamil berarti menyeluruh. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu." Lantas, mengapa agama harus repot-repot mengurus masalah ekonomi? Allah berfirman, jika kita mengaku beriman, maka kita harus mau mengerjakan Islam dengan kafah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu khulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Sebagai manusia, kita harus bertakwa. Salah satu makna takwa adalah takut. Seorang yang bertakwa semestinya takut harta yang diperolehnya tidak halal, serta takut jika transaksinya haram. Dengan kata lain, ciri orang yang sukses adalah orang yang mulai berhijrah dari aktivitas-aktivitas ekonomi yang tidak sesuai syariah Islam. Inilah modal awal kebangkitan ekonomi umat. Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Populasi yang dominan tidak selamanya menjadi yang dominan dalam perekonomian. Salah satu kendala mengapa pengusaha muslim di Indonesia belum menjadi pengusaha besar adalah masalah permodalan. Di luar masalah etos kerja, jaringan, dan skill kewirausahaan. Padahal kita memiliki bank syariah. Tidak bisakah bank syariah menjadi penyokong utama permodalan para pengusaha muslim? Di sini pun kita akan menemui salah satu masalah, yaitu ceruk bank syariah. Masih terlampau kecil dibanding bank konvensional. Padahal sudah lebih dari 20 tahun eksis di dunia perbankan Indonesia. Beberapa penyebab orang enggan memiliki rekening bank syariah, antara lain karena bank syariah belum memiliki produk dan layanan selengkap, semodern, dan sebagus bank konvensional. Anggapan lain adalah bank syariah sama saja dengan bank konvensional, bahkan bunga lebih tinggi. Apakah benar begitu? Islam hadir memberikan panduan hidup selengkap-lengkapnya, salah satunya yaitu rukun Islam adalah zakat. Zakat tidak hanya zakat fitrah saja, tetapi ada zakat mal. Zakat mal inilah yang dapat menjadi instrumen untuk membantu saudara-saudara kita untuk bangkit dari garis kemiskinan. Namun sayangnya, belum semua umat Islam sadar akan kewajiban zakat mal ini. Menurut data Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan World Giving Index atau negara dengan kedermawanan tertinggi di dunia. Nampaknya kedermawanan ini belum muncul dari kesadaran zakat, baru sebatas membantu sesama saja. Segelintir permasalahan di atas hanyalah secuplik keadaan umat Islam di Indonesia. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai bukti kita telah berhasil melalui dengan predikat takwa di bidang ekonomi keumatan. Yang pertama, galakan zero balance di bank konvensional. Jika ada yang masih menyamakan bank syariah dengan bank konvensional, maka kita perlu belajar lagi agar kita paham bagaimana sesungguhnya letak perbedaan mendasarnya. MUI sudah tegaskan memfatwakan bunga bank itu adalah riba, dan riba adalah dilarang dalam Islam.
lalu pasti akan muncul nyinyiran lagi. Tak ada bedanya bunga di bank konvensional dengan margin atau bagi hasil di bank syariah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, "Wahallallahul bai'a wa harrar riba," yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Walaupun masih banyak kekurangan sana-sini dalam perbankan syariah, maka tugas kita adalah meluruskan dan menguatkan, bukan meninggalkan sama sekali. Ada kaidah dalam usul fikih yang artinya apa-apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Insya Allah jika semakin banyak orang yang menggunakan jasa bank syariah, maka asetnya pun akan meningkat. Kuncinya apa? Umat Islam kompak berhijrah ke bank syariah, tentunya secara bertahap. Yang kedua, kampanyekan sadar zakat di kalangan umat Islam. Zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah cukup nisab dan haulnya. Ada 5 objek wajib zakat menurut Syekh Wahba Zuhaili dalam bukunya Fiqhul Islam wa Adilatuhu. Yang pertama ada zakat logam, yang kedua ada zakat barang tambang, yang ketiga ada zakat barang dagangan, keempat ada zakat tanaman dan buah-buahan, dan yang kelima zakat hewan ternak. Jika selama ini banyak zakat bersifat konsumtif, maka kedepannya zakat lebih banyak diarahkan ke program-program produktif. Tentu saja pengelolaan ini harus di tangan lembaga yang profesional, yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas maupun Lembaga Amil Zakat atau LAZ atau LAS, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Yang ketiga, menjadi pengusaha yang rahmatan lil alamin. Hendaklah para pengusaha muslim bersinergi agar saling menguntungkan. Bantu pengusaha kecil yang sedang merintis, hadirkan akhlak dalam berbisnis sebagaimana Rasulullah telah mencontohkannya. Modalnya bukan uang, tetapi kejujuran. Seorang pengusaha sukses bukan hanyalah dilihat dari melimpahnya omset dan aset, tetapi yang berdagang penuh etiket. Kalau sholat ia dan karyawan tidak ngaret, tidak pelit pengeluaran isi dompet, masjid-masjid ia belikan karpet sehingga masyarakat rasakan manfaat yang konkret. Sekalipun usahanya meroket, kejujurannya tetap awet. Yang keempat, yaitu menggencarkan kajian-kajian ekonomi dan program ekonomi masjid. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Kita perlu membuka mata umat bahwa masalah-masalah ekonomi adalah salah satu prioritas yang harus dibahas di masjid-masjid. Masjid adalah institusi paling dekat dengan grassroots. Salah satu fungsi yang belum banyak kita temui adalah fungsi ekonomi. Dari masjid harus muncul solusi permasalahan ekonomi umat, bukan malah menambah masalah umat dengan seringnya meminta-minta kepada jemaah. Jika dikelola dengan baik dan dilakukan kerjasama dengan pihak lain, sesungguhnya program ekonomi masjid ini akan memiliki dampak signifikan kepada jamaah sekitarnya. Umat Islam bukannya tidak kuat, tetapi belum terbangun dari tidurnya yang nyenyak. Kebangkitan ekonomi umat bukanlah sebuah mimpi yang datang sekelebat. Ia akan benar-benar datang mendekat apabila setiap muslim semakin hasrat untuk terapkan ekonomi sesuai syariat. Mari bersatu mendukung kebangkitan ekonomi umat, jauhi riba, suburkan zakat, niscaya hidup akan tentram nikmat dan penuh maslahat serta terhindar dari berbagai mudarat. Di hari akhir mendapat syafaat, itulah kemenangan di dunia dan akhirat. Akhir kata inilah materi ceramah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan, terkhususnya kepada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.